Modal kurang lebih 30 juta. Modal sumbernya dari orang tua. Sumber dari hasil yang dikumpulkan, Pak. Oh begitu. Iya, Pak. Oh hebat ya. Ini kalau ada wanita yang cari jodoh ini ya, Ipul ini laki-laki ya, laki-laki idaman ini, jago menabung ya, punya usaha, punya prospek, punya cara berpikir menjadi pengusaha yang Ya, karena memang itu tujuan cita-cita saya, Pak. Oke guys, kali ini saya kedatangan tamu dua orang laki-laki sadap ya. Bro, namanya siapa? Nama saya Madihar Syaifullah, Pak. Madihar Syaifullah. Iya. Asal dari mana? Asal dari Desa Sioleh, Kecamatan Sojo, Donggala. Enggak lah ya. Kalau bro, nama saya Taufik Muharram, Pak. santai saja ya. Kita ngobrol santai ini. Iya, Taufik Muharram ya. iya, Pak. Dari mana asal? Dari Mamuju, Sulawesi Barat. Kalau ada merokok, rokok. Iya, Pak. Silakan. Bro merokok. Wah, pantas bodinya mantap ya. Ente merokok? Keadaan, Pak. Rokok. Kalau dulu rokok. Di mana asalnya? Sulawesi Barat, Pak. Mamuju. Mamuju ya. Di Palu. Sejak kapan? 2018. Sejak 2018, Pak. Oh, berarti lulus SMA. Terus SMA, daftar di sini masuk lagi. Kalau an Tahun 2017. memang dari Sojo. Iya, pas kuliah 2017 sampai sekarang. Lulus SMA 2017. Iya. Lulus SMA 2018. Sama-sama mahasiswa ilmu pemerintahan ini ya. Iya. Oke, kalau apa namanya? Aktivitas selain kuliah apa? Dulu sempat Satu-satu dulu saya tanya. Iya, silakan. Ya, oke. kan dulu sempat Pak, apa namanya? Aktivitasnya tidak ada sih, Pak. Cuman, Iya, iya, silakan. kuliah, kerja sebentar, cuman berhenti. Cuman itu saya, Pak. Jadi sekarang ini fokus ke skripsi, Pak. Ayo dulu. Kerja di mana dulu? Dulu di Karajalimba, Pak, Jalan Buru Tua. Sigi. Kerja apa? Roti bakar, burger, Pak. Orang tua apa pekerjaan? Orang tua kebetulan sekarang tinggal satu, ibu, jadi sekarang petani. Tapi pakai motor trail ya? Motor trail itu berapa harganya? Kisaran 3132, Pak. Yang Ini petani sukses ini, petani apa? Sawah, sawit atau apa? sawit sama jagung. Oh pantas ya. Biar petani kalau 10 hektar. Iya betul. Kalau petani biar 10 hektar ya. Kalau kebun, oh sawit ya. Iya, Pak. Di desa apa? Desa Salmanuru, Mamuju, Sulawesi Barat. Namun Sulawesi Barat ya. Berapa jam dari Palu? Palu sekitar 6 jam, Pak, kurang lebih. Jadi kalau pulang biasa naik motor sendiri. Kos di mana sekarang sih? Terus di Jalan Utara 1, Pak. Dulu kerja itu apa motivasinya? Bayar biar ada tambah-tambah uang jajan atau tambah-tambah SPP? Kan beda ini ya? Iya, motivasinya lalu kan, maksudnya kuliahnya belum terlalu aktif kan corona lalu, Pak. Oh, Corona pas 2019 berapa ya? ya? Ke 2020. Nah, itu kan tidak aktif, Pak, online. Nah, itu jadi ada motivasi, ada kerjaan. Jadi saya kerja cuma sekitar 1-2 bulan kerja. Kenapa? Lalu kan online. Nah, dalam itu kebetulan saya juga ketua lembaga di UKM di FISIP. UKM apa? Pak. Nah, sama iya, jadi bertabrakan, ada lembaga, ada kuliah, tugas-tugas dan kerja bertabrakan semua, Pak. Jadi saya putuskan untuk berhenti kerja, fokus ke lembaga, lanjut sama kuliah, Pak. Tunggu, lembaga Elsam ini apa fokusnya? Fokusnya dia tentang HIV/AIDS. Ya. Apa Elsam itu? Kepanjangan dari Elsam? Lembaga Studi Advokasi Mahasiswa. Oh. Jadi di mana saja yang sudah pernah dilakukan advokasi? Banyak, Pak, misalnya di lingkungan kampus dan di luar juga, termasuk misalnya kita biasa kita kunjungan ke BNN seperti itu. Terus kalau advokasinya itu kan studi apa ya? Studi banding kalau bahasa anunya ya. Kalau advokasi langsung ke masyarakat apa? Ke kelompok-kelompok LGBT itu bukan?
Kan itu ya artinya kelompok-kelompok LGBT ini kan paling rawan iya betul itu Pak. terkena HIV AIDS Iya, ya. betul itu. Biasa tapi itu ada tim tersendirinya Pak. Iya. Saya enggak ngambil secara umum. Iya. Tapi ada anggota yang mungkin kita maksudnya berapa di lingkungan internet kan Iya. biasa ada seperti itu ataupun bahkan pemakaian narkoba biasa kita tahu berapa jumlahnya di Palu ini berapa gitu Pak. Jadi Elsam ini fokusnya ke situ ya. Iya betul. Ke masalah pendampingan advokasi Iya, ya, betul, pendampingan Pak. atau advokasi ya. Betul itu. Apakah cuman ke fokus ke AIDS dengan narkoba? Ya untuk saat ini seperti itu Pak, tapi enggak tahu lah. Ya maksudnya kan Bro Taufik ini kan pernah jadi ketua Elsam, paling tidak kan tahu tentang secara utuh organisasi yang Anda pimpin kan? Oh, fokusnya ke situ ya. Fokusnya ke situ Pak. Berapa tahun masa bakti? Masa baktinya kemarin jadi ketua cuma 1 tahun Pak. Habis itu ganti periode lagi. Kalau di kampung, di daerah sendiri apa aktif? Aktivitasnya ya cuma misalnya ya di kebun Pak. Oh, ada aktivitas lainnya? Tidak ada, cuma di kebun saja. Di rumah kebun. Anda main TikTok juga ya? Sering ya, kadang-kadang Pak. Oh, berarti kan pengguna aktif media sosial Ya. juga ya, platform media sosial TikTok ya. Ya. Berapa followers di TikTok? Baru sedikit Pak, Berapa? baru sekitar 30-an lah. Ini dua-dua ini kan TikToker ini. Ya, main TikTok. Saya sering artinya saya juga sering nonton, sering karena sering muncul di beranda saya. Baik Bro siapa dong? Fadli Hasil pula. Ipul aja. Panggil Ipul. Itu panggilan ya. Dan Taufik dan Ipul ini kan sama-sama pemain pengguna aktif Ya, di sosial media ya, di TikTok ya. Kalau Anda berapa? Sama sih Pak. Berapa followers? 30-an. 30-an. Kalau Anda? sama 30-an juga, 32. Apa yang menjadi kendala Anda berdua ini untuk menaikkan followers itu? Makanya kayak mungkin dari kontennya Pak, maksudnya kontennya kita tidak jelas. Begini ya, saya ini barusan tadi ada WA, ada yang bilang begini, ngapain buat podcast cuma buang waktu aja. Saya bilang, oh santailah jawabanmu. Ternyata media sosial itu saya menyadari ketertarikan saya membeli produk itu lewat TikTok gitu. Jadi ada daya tarik. Saya bilang, jadi media sosial itu sebenarnya tempat kita berinteraksi dengan orang lain ya, mendekatkan kita dengan orang lain. Selama itu positif. Kan begini. Artinya soal konten bahwa konten-konten biasa ya sudah, yang penting upload saja video, yang penting selama itu video itu masih dalam batas kebijakan Iya. pihak TikTok ya, atau kalau YouTube itu kebijakan YouTube ya, tidak melanggar kebijakan YouTube itu kan, hal-hal konten-konten yang tapi bayangkan saja besok Anda berdua ini kalau tiba-tiba naik followersnya menjadi ribuan, Anda bisa menjual produk Anda lewat itu. Kalau Anda berbisnis kan efektif sekali menurut saya. Karena saya saja tertarik beli sampo yang anti botak itu lewat TikTok ya, selain di iklan di TikTok ya. Ada saya beli. Harganya 219.000 sampai di sini. Padahal di Palu sini di toko cuma dijual 100.000, 98.000. Saya bilang waduh. Karena korban TikTok kan. Iya betul. Karena kita kalau mau mencari lagi mau di mana ya, mau bertanya-tanya kan kita. Jadi hanya kita scroll, lihat pesan. Keranjang kuning. Masuk. Padahal harganya 219.000 sampai Palu dengan ongkir. Sampo Kalaya itu kan yang bikin tumbuh rambut itu. Tapi di sini ternyata banyak mahasiswa atau teman-teman ya yang balas WA saya. Ternyata banyak sekali di Palu sini jual, cuma dengan harga 98.000. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih yang menjadi kendala ya tadi itu ya? Menjadi kendala Anda menaikkan followers itu? Kalau saudara sendiri ya mungkin karena dari konten-konten itu enggak teratur Pak. Kalau misalkan mood baru upload lagi, Harusnya harusnya rutin kan. rutin. Iya. Kalau saya itu kan coba lihat, saya mengikuti orang itu banyak tuh, hampir 10.000. Tapi yang mengikuti saya cuma 1.700 ya. Artinya saya banyak mengikuti karena ternyata kalau di TikTok itu seperti itu. Karena dia video pendek kan. Iya. Dia video pendek jadi kita banyak berteman, lalu orang akan berteman dengan kita. Tapi kalau di YouTube saya lihat tidak begitu. Memang berat di YouTube ini.
berat. Artinya orang memang lihat fokus kontennya kita apa begitu kan. Tapi saya menjadikan YouTube di Bung Iwan ini salah satunya, apa saja saya upload, yang penting upload, itu saja gitu. Anda target selesainya kapan? Target insya Allah Pak, September ini kan sudah ada buka pendaftaran sudah lagi. Oh begitu ya? Jadi sebelum itu diusahakan insya Allah selesai Pak. Oh iya. Karena orang tua di rumah juga sudah ya bertanya-tanya. Ada ini apa namanya? Dulu kalau kita masih kecil itu kan punya cita-cita. Iya. Nah, cita-cita Anda itu masih kecil dengan cita-cita harapan Anda sekarang ini apa sama atau beda? Beda jauh Pak. Oh, itu. Lalu kan cita-cita itu dari SD lah. Kelas 1 kelas 2 cita-cita mau jadi polisi. Giliran sekarang sudah besar, postur tubuh tidak memadai. Oh gitu ya? Betul. Kecil ya? Betul itu Pak. Jadi tidak sejalan dengan cita-cita. Kalau dulu saya masih kecil ya, mohon maaf ya, sering kalau buang air besar itu, kalau kita di kampung itu kan biasa kita di got apa di WC darurat itu ya, biasa ambil spidol, tulis di dinding itu Profesor Doktor Irwansa, Profesor Doktor Insinyur. Ternyata tiba-tiba jadi dosen. Artinya jalan menuju ke situ kan? Iya, dosen. Nah ya, jalan menuju ke situ kan sudah terbuka lebar, tinggal Iya, kita kita apa mau tidak kita jadi profesor atau tidak kan begitu. Cuma dulu saya masih kecil, kalau palingan itu kalau buang air besar biasanya kita di sungai-sungai kan, jadi ada WC darurat itu kan, jadi kan bisa membawa spidol atau pintu rumah. Kalau sementara buang air besar, Profesor Doktor Irwansa kami namanya. Saya tidak tahu tiba-tiba jadi dosen ya. Mungkin sesuatu yang kita inginkan jadi doa, sesuatu yang kita ucapkan itu jadi doa dan diijabah. Jadi apa harapanmu sekarang setelah ini, cita-citamu? Ya mungkin sekarang ini belum jelas Pak cita-citanya apa. Maksudnya apa ekspektasi atau apa langkah ke depan, harapan ke depan setelah kuliah? Harapan sih kalau misalkan sudah selesai, setelah kuliah mungkin cari kerja Pak, kerjaan. Ya itu saja untuk saat ini Pak. Kerja di bidang apa? Apa aja sih Pak yang diterima. Kalau misalkan bisa masuk di pemerintahan, kemarin rencana kan ada pemilihan desa di kampung, jadi mau itu bagus, itu bagus. Nah. Jadi mau ikut bergabung kan Ya. dalam situ. Untuk saat ini pelajari lah seperti apa dalam desa itu, Ya. supaya kita bisa ikut. Jadi ya untuk sekarang itu saja Pak. Tapi semoga untuk tahun kedepannya lagi bisa mencalonkan. Kalau Anda selesai tahun ini, insya Allah 2023 masih ada 1 tahun, 2024 masih ada membangun modal sosial. Iya. Itu untuk politik itu sebenarnya menurut saya cukup menjanjikan juga. Iya Pak. Kan ini 2022, Iya. bulan apa ini? Juni ya? Nah, masih ada berapa bulan lagi untuk menghabiskan 2022? 6 ya? 6 bulan. 2023 full 12 bulan ya. Jadi ada ya 1 tahun 8 bulan. Iya. Anda tidak punya pikiran kira-kira untuk maju di 2024, ikut bertarung, ikut berkompetisi? Untuk sekarang ini belum Pak, Belum berpikir ke situ? belum terkenal ke situ. Tapi kalau ada peluang, kenapa peluang tidak? boleh, kenapa Karena tidak? saya lihat kita ya wajar lah kalau anak-anak pemerintahan kita dorong ke situ, karena memang Iya, memang dunia itu kan dunia Iya, bidangnya iya, kita, di dunia situ, politik di situ, itu kan dunianya kita, dunia pemerintahan ya. Betul itu Pak. Artinya kalau ada penerimaan PNS, Anda terima, ikut ya. Ada kegiatan-kegiatan yang pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya dengan pendampingan desa itu ya. Karena memang itu fokus kita, memang kajian kita, ilmu kita. Lalu kalau ada pilkades, wah itu lebih bagus. Boleh. Kira-kira umur berapa sekarang? Umur sudah mau menjalani 23 Pak. 23. Ini mau target, Anda tidak punya rencana untuk lanjut kuliah? Sebenarnya ada Pak, mau lanjut kan. Orang tua juga bilangnya seperti itu, cuman ya dari kendala biaya lagi Pak. Berapa saudara? Cuman anak satu-satu, anak tunggal. Oh sendiri. Oh kalau itu tidak terlalu Cuma kan orang tua tinggal satu, jadi dia sudah tua juga Pak. Iya, pantas saya lihat naik motor trail 31 juta. Gitu. Kalau apa harapan melangkah ke depan untuk berumah tangga? Targetnya umur berapa begitu? Atau sudah ada calon? Calon sudah, cuman kalau untuk target belum ada Pak. Target sekarang kalau misalkan selesai kerja dan sudah
namanya jodoh, sudah ada pikiran ke situ lah. Karena rezeki dan kerja itu dua hal yang berbeda. Rezeki itu dari Allah ya, Iya. pekerjaan ya kita yang usahakan. Usahakan kita yang cari. Banyak orang-orang yang derajatnya tinggi itu duduk saja di rumah tiap malam berzikir, tapi tiap hari orang datang. Kalau dilihat dari perspektif yang berbeda ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa bisa ikut berkompetisi ya. Betul. Oke. Anda bro, Siap. Ipul ya? Iya Pak. Biasa dipanggil Ipul. Iya Pak. Kampungmu di mana? Di desa Siwalempu, Kecamatan Desa Sojo. Sualempu. Siwalempu. Sualempu ya? Ya, Kecamatan Sojo. Mana jauh Sojol Utara dengan Sojol? Sojo dulu baru Sojo Utara. Berapa jam dari Palu sih? 4 jam. Kalau kampungmu berapa jam dari sini? 6 jam. 6 jam. Oh, jauh juga ya? Lumayan Pak, karena kan pasang kayu. Iya, kalau pasang kayu kan sekitar 3 jam. Dari 3 jam ke anu lagi. Iya. Jauh juga ya. Karena dulu kita kan melakukan penelitian tidak sampai di kampung barangkali. Desamu apa? Sermanurun Pak. Tidak sampai kita cuma sampai desa apa yang paling ujung ini. Yang banyak orang NTT kalau transit. Pasang kayu kan. Pokoknya lewat pasang kayu, Sarudu apa? Sarudu Karosa. sini. Sarudu ke sini Karosa. Iya. Apa? Karosa. Karosa. Dia sampai sini. Di sana apa masyarakat suku apa yang dominan? Dominan pusat ini ada 2 Pak, Bugis sama Mandar. Oh, bisa. Oke, kalau Ipul Ya, angkatan berapa Pul? Angkatan 2017 Pak. Sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi apa kegiatan sekarang? Kegiatan ya urus wisuda. Bukannya sudah wisuda kemarin? Nggak sempet. Nggak bisa. Memperbaiki hal segala macam. Taruh di sini HP. Supaya biar bisa lihat-lihat kan. Apa sambil lihat begitu. Dan kita ini bukan sholat yang harus di kecilan kan. Kira tidak sempat. Ya nggak sempet, ada kesibukan lain juga Pak. Kesibukan lain. Ya, Suku apa? Bugis. Bugis. Di kampungmu itu dominan apa? Mayoritas Bugis. Mayoritas Bugis ya? Iya. Lalu apa namanya? Sambil kuliah ini apa kegiatan? Kegiatan ada usaha sampingan juga Pak, usaha kecil-kecilan. Oh, di mana? Di Pantoloan, Usaha apa itu? produksi kopra Pak. Orang tua masih lengkap. Orang tua tinggal bapak, ibu meninggal 1 tahun yang lalu. Bapak umur berapa? Umur 58. Masih muda itu kalau 50. Hitungan laki-laki kalau 58 masih muda. Tidak, maksudnya berumah tangga lagi tidak? Belum. Siapa? Bapak. Kayaknya belum ada pikiran mengarah ke situ. Oh, iya. Berapa saudara? 2 Pak. Paling tua? Paling tua. Paling sulungnya? Iya Pak. Terus bungsu, adiknya umur berapa? Sekarang semester 3 Pak. Perempuan lagi? Laki-laki. Kuliah di sini juga? Ya, komunikasi Pak. Oh iya, pantas saya lihat mukamu ini mirip-mirip anak komunikasi. Mirip. Cuma iya, saya pernah lihat mukamu ini mirip-mirip dengan anak komunikasi itu. Tuh. Jadi bapak di sana sendiri? Sendiri Pak. Usaha apa orang tua? Orang tua cuma petani Pak. Kebun. Kopra itu Kebun, tadi? Kebun, sawah, kelapa. Sama kopra tadi itu? Iya, kelapa ada. Kalau saya lain juga Pak. Oh, lain lagi. Saya kira saya kira mengolah usaha orang tua itu apa? Oh, tidak. Jadi bagaimana? Coba cerita dulu usaha Anda itu soal kopra itu. Bagaimana? Jadi gini Pak, itu awal mula COVID tahun 2019. Itu kan serentak mahasiswa diliburkan. Kemudian ada panggilan dari saudara saya. Iya. Itu ikut ke Toli-Toli merantau. Iya. Ikut dia lah. Sana dia buka pembelian kelapa biji. Ya, kelapa biji. Toli-Toli. Kan lagi rame sekarang ini Iya, kelapa biji. Kelapa biji. Saya ikut sama dia. Ikut 2 tahun berjalan. Itu setelah mahasiswa aktif kembali, saya inisiatif pulang karena kuliah saya terbengkalai pasti kalau saya fokus ke sana.
Kemudian pelan-pelan saya selesaikan skripsi, pelan-pelan juga saya rintis usaha saya mandiri, secara mandiri Pak. Dengan modal berapa itu? Modal kurang lebih 30 juta. Modal sumbernya dari mana? Sumber dari hasil yang dikumpulkan Pak. Oh begitu. Iya Pak. Oh hebat ya. Ini kalau ada wanita yang cari jodoh ini ya, Ipul ini laki-laki Idaman. ya, laki-laki idaman ini, jago menabung ya, punya Usaha. prospek, punya cara berpikir menjadi pengusaha yang Ya, hebat. memang itu tujuan cita-cita saya Pak. Terus setelah itu cerita lagi. Ini menarik ini ya. Setelah itu Anda juga sampai- saya harap ya jadi pengusaha juga ya. Iya, siap. Artinya sambil kerja kalau Anda jadi pegawai negeri atau Anda jadi usaha kan ada usaha begitu. Ya kan? Karena saya memang tidak ada niat Pak mau jadi pegawai negeri. Oh begitu. Iya. Apalagi sekarang kan tahun 2023 sudah honorer sudah ditiadakan. Oh iya betul betul. Jadi mahasiswa ilmu pemerintahan sekarang kalau cuma mau harap honor ya jadi harus mulai sekarang mindsetnya harus jadi ini Iya. berbisnis. Apalagi kita kan anak pemerintahan, pasti background pendidikannya kita mengarah ke apa, kita mempelajari juga ilmu-ilmu politik. Iya dan sebagainya. Kalau kita bisa berdiri di sana, kenapa kita harus jadi Betul betul. ini Kalau kita bisa jadi ya pemimpin? sekecil apapun usaha kita, tapi kalau kita bos di situ, kalau kita punya usaha ya kita bos di situ kan. Sebesar Kita apapun, ya, kalau kita ya, kadang tak ya, sebesar apapun ya. Bob Sadino. Bob Sadino. Waktu kuliah apa usaha? Kuliah maaf. Waktu kuliah apa organisasi? Organisasi di UKOF, UKOP apa itu UKOP? unit kegiatan olahraga fisik, Apa? Olahraga apa? voli Pak. Oh voli. Padahal saya lihat body ibu ini besar tinggi ya. Iya. Cocok masuk polisi. Umur berapa sekarang? Umur 23 Pak. Seumuran? 99. Saya 2000. Jadi menuju 23 Pak saya. Saya Oh, menjelaskan. benar. Tapi tidak maksudnya dengan umur 23 tidak punya pikiran rencana ikut polisi barangkali ikut. Kalau jadi polisi berarti langkah saya untuk jadi politisi misalnya kan terbatas Pak. Oh begitu. Tahu cita-citamu memang ke situ. Iya. Insya Allah. Sebab ada Brimob, lupa saya namanya, orang NTT di sini, tinggal di sini, dia Brimob, dia maju caleg, dia mundur dari Brimob, tapi memang dia punya usaha properti. Begitu. Tapi paling tidak dari modal dia ya mungkin dari gaji Brimob itu mungkin dia punya modal dari bank atau apa ya, walau saya tidak tahu, tapi dia sempat jadi Brimob lalu dia mundur. Wah kan itu menurut saya bagus ya, jadi properti dia, pengusaha properti, bangun-bangun rumah apa. Tapi itu kan pilihan. Iya. UKOF olahraga ya. Iya Pak. Selain itu tidak ada. Selain itu enggak. Terus kalau di kampung apa aktivitas, maksudnya kegiatan-kegiatan bergabung tidak? Di kampung sih paling cuman di luar, selain bantu orang tua, ikut kegiatan-kegiatan olahraga. Kalau ada turnamen kan, biasa kan anak kampung kan kalau sore-sore pasti kalau nggak main bola, main voli. Iya. Ikut. Donggala itu kapan pilkades serentak? Tahun berapa nih? Pilkades kemarin kalau nggak salah 2020. 2020 ya? Iya. Terakhir 6 tahun kemudian setelah tahun 2020. Berarti 2026 ya? Kan 6 tahun Iya, satu Pak. masa jabatan ini. Anda punya cita-cita jadi politisi ya? Berarti merintis cita-cita Anda itu lewat jadi pengusaha itu ya? Iya. Nah sekarang bagaimana proses yang kau jalani? Usahamu? Yang namanya usaha. Bagus atau Ya kadang karena bagus. sekarang kan tahun berapa lupa saya, kopra itu kan lagi anjlok, turun harga kan? Iya Pak, sempat di angka 3.000. Nah, sekarang alhamdulillah sudah, artinya sudah bisa mensejahterakan petani. Apalagi kan kemarin harga minyak juga melonjak sebenarnya. Itu harga kopra juga naik. Iya betul. Secara tidak betul, langsung betul. itu naiknya harga minyak itu mempengaruhi taraf hidup petani. Betul. Karena petani bisa hidup dari situ Pak. Iya betul. Kemudian banyak yang demo turunkan harga minyak, berpengaruh sama CPO, Iya. bahan baku kopra, bahan Iya. baku minyak. Iya. Kemudian juga berpengaruh sama kopra. Hmm. Gitu. Gitu, Pak. Oh begitu ya. Ada tidak rencana
selanjutnya mau pingin mengembangkan usaha selain kopra itu? Ya, Usahamu di kopra ini bagaimana? Beli kelapa orang begitu? beli kelapa orang diproduksi Pak, kopra putih. Oh begitu. Jadi kau beli, kau jual di perusahaan. Iya, diproduksi dulu baru dijual. Produksinya bagaimana? Ini kan kelapa utuh. Iya. Kelapa utuh ini dijadikan kopra, Nah, terus? dikemas. Oh sudah dalam bentuk anu, bukan? Oh iya, saya kira kayak model di sini kan beli kelapa utuh itu. Iya, beli kelapa utuh Pak. Nah, Sampai kalau kelapa mereka utuh. ini kan untuk apa? Bukan untuk anu, bukan untuk kopra kalau yang di sini itu ya. Apa ya? Yang Ini bikin kontainer ke Iya, Surabaya. iya. Kopra itu ya? Enggak. Kan ada dua macam ini Iya, pembeli iya. kelapa di Pantoloan. Iya, betul, Ada betul. yang beli kelapa kirim ke Surabaya Iya. dalam bentuk kelapa. Di Oh, sana yang terima begitu. perusahaan Santangkara, Oh. pabrik santan. Kalau punyamu ini? Kalau saya beli, saya produksi jadi kopra, produksi sendiri dan kirim. Saya jadikan kopra, jual ke perusahaan. Mana lebih efisien? Maksudnya dari sisi waktu dan sisi harga. Kalau dari sisi waktu yang lebih efisien, trading aja sih Pak. Beli, jual, kirim. Gitu aja. Nggak produksi. Terus Tapi kalau margin yang kita dapat, ya artinya kan kalau kita mau singkat, ya Iya. margin juga nggak seberapa. iya. Kalau misalnya kita produksi memang agak ribet, Iya. tapi kita bisa dapat lebih. Oh, keuntungannya lebih Iya. besar ya. Iya, itulah hitung-hitungan saya. Kira-kira berapa persentasi perbedaannya itu? Mamanya Bandingannya cukup jauh ada. cukup jauh. Besar untungnya. Kalau misalnya bandingannya, kalau misalnya saya beli kelapa biji, itu saya harus ngirim 2 kontainer kelapa biji. Ngirim 2 kontainer kelapa biji, baru setara keuntungannya dengan hanya 4 ton kelapa biji yang saya produksi. Hanya 4 ton ya. 2 kontainer kelapa biji itu hitungannya 32 ton. 32 ton banding 4 ton. Sisi lain kan juga Anda kan buat lapangan pekerjaan juga ya. Iya, alhamdulillah. Nah, iya kan? Sisi positif juga kan. Iya, Kalau kita cuma beli langsung antar kan, iya. ya keuntungan hanya Anda dapat Iya. sendiri kan. Tapi kalau Anda produksi sendiri dulu lalu kemudian Iya. jual kan Anda juga membuka lapangan pekerjaan karena kan selain juga terjun langsung, tapi kan tidak mungkin sendiri kerja. Iya. Kalau satu kontainer begitu mana mampu kita sendiri kupas kelapa itu dan sebagainya kan? Iya kan? Pasti Anda pakai orang juga ya. Pakai, Pak. Jadi berapa dari total umpamanya pengeluaran 30 juta ya. Iya, Pak. Kira-kira untung itu berapa? Sudah dengan biaya tenaga kerja dan sebagainya. Kalau keuntungan sih Pak, kalau konsisten ya, Iya. ini cuaca bagus kan tergantung cuaca juga. Kita bisa dapat itu bersihnya sudah 3 jutaan per minggu. per minggu. Iya. Berarti kalau 4 minggu 1 bulan 3 kali 12 ya. Nah, tapi kan kelapa ini kan tidak, dia berapa kali berbuah kelapa ini? 4 bulan sekali, 4 bulan sekali panen. Tapi tiap desa itu beda-beda musimnya atau? Nah, kelapa ini tergantung orangnya Pak. Jadi tidak ada itu panen 1 kali panen raya, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Beda dengan cengkeh itu ya. Beda. Oh, begitu ya. Karena kelapa kan tanamnya nggak bersamaan. Dan juga kebutuhan petani kan biasanya kalau di kampung saya itu nggak merata. Oh, begitu ya. Jadi jalan terus dia ya. Nah, Setiap bulan ada terus. iya. Biasanya di sebelahnya panen, di sebelahnya belum. Oh. Beda kalau cengkeh tahun berapa toli-toli itu yang 1 kali panen semua Iya. ya. Sawit Tiba-tiba kan juga orang serentak kan kalau sawit. Ya, Oh, sawit begitu ya? Sawit dalam 1 bulan 3 kali tombak. 1 bulan 3 kali tombak. Iya. Oh, pantas orang Pasangkayu sejahtera kalau jadi pengusaha sawit ya. Ya? Iya, Pak. Iya, ya, karena 1 bulan 3 kali ya. Kali 10 hari. Terus apa namanya? Ada terus ya tiap bulan Apa, atau Pak? itu tadi Sering mandat sih Pak. Remadik ya. Terus ya Nggak- kekosongan itu kadang kan juga harga bahan baku mahal, kemudian harga jualnya kita murah. wah, itu kan bagus ya, cita-cita yang mulia. Ketika Anda ingin jadi politisi, tapi politisi yang menjadikan politik itu sebagai lahan pengabdian ya. Iya. Nah, kalau itu jadi lahan pengabdian, harusnya mulai saat ini, mulai sekarang, bahkan Eksis. ya waktu Anda jadi mahasiswa, Anda sudah harus mulai membangun investasi sosial Anda, investasi politik Anda.
membangun modal sosial Anda. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa yang Anda sudah lakukan di, terutama ya dalam lingkup yang paling kecil di kampung Anda, kan begitu? Kalau di kampung saya sih saya nggak terlalu ini Pak ya, nggak terlalu aktif karena paling saya cuma ikut kegiatan olahraga saja kalau di kampung. Nah, kalau soal usaha Anda tadi kelapa itu, waktu menjadikan kelapa itu menjadi kopra kan butuh tenaga ya, butuh Iya. tenaga. Itu orang-orang dari kampung Anda atau kampung? Di sini, di Pantulan sini. Oh, bukan di kampung Nggak, Anda? di sini Pak, di Pantulan. Oh, saya kira kelapa itu kan macam kayak kalau orang tua saya kan di kebun itu memang ada tempat pembakaran apa kan? Iya, jadi saya bikinnya di sini. Oh, bukan di Aceh. Bukan. Di Pantulan sini Pak. Harusnya kan menurut saya sih kalau Anda punya cita-cita ke politik ke depan, kan begini, maju politik itu tidak harus juga dari kampung sendiri kan. Iya. Orang sukses di kampungnya orang, kita sukses di kampungnya orang itu luar biasa. Iya. Kalau kita sukses di kampung kita sendiri itu biasa. Iya. Khusus di kampungnya orang Nah, luar biasa. kalau di kampungnya orang luar biasa. Ada Pak orang yang sekarang anggota DPR RI itu orang tua Mas. Iya, iya. Tapi dapilnya di Magelang sana. Oh iya, itu sama Karding. Nah, ya Kadir sama Abdul Kadir Karding. Abdul Kadir Kading. Saudaranya Kahar Kading ya. Kalau beliau itu sejak kita kuliah dulu dia sudah sering jadi pembicara. Dia kan menikah dengan anaknya Kiai kalau tidak salah ya. Keluarga Gus Dur. Ya, pokoknya Kiai host, Kiai yang sangat anu ya. Kiai Konar ya, apa namanya kalau di sana itu. Sangat berpengaruh ya. Artinya kalau Anda punya cita-cita politik kan tidak harus dapil Anda. Iya. Kalau Anda mau bangun investasi sosial ada di kampung orang, ada seperti dia kena sepupu juga kena pamannya, kena paman dari bapaknya paman, dari ibunya kena sepupu. Namanya Iwan Datu Adam tapi almarhum ya. Dulu calon wakil gubernur. Oh, iya iya. Ya, Pak Rusdi Mastura 2015. Iya iya. Kan beliau pernah jadi Lawan wakil Pak bupati, ya Pak Longki itu. Wakil bupati di Penajam Pasir Utara lalu kemudian jadi bupati. Menurut saya anak perantau yang sukses ya. Oh itu orang Sulawesi Pak. Orang Luwuk, Orang Luwu. cuma dia kelahiran Makassar kan. Orang Luwuk dia, kelahiran Iya, Tupan. Iwan Datu Adam. Ya, Saya Iwan ingat. Datu Adam. Tapi barusan meninggal kan, jantung 2000 berapa kemarin. Kan luar biasa orang sukses ya, termasuk Pak Kadir Kading tadi. Banyak ya, artinya banyak orang-orang yang perlu kita jadikan sebagai contoh spirit dan motivasi kita mengikuti jejak langkah dia ya. Jadi Anda setelah ini mau pingin pulang kampung atau bagaimana? Iya, sih, Pak. Mau tetap di Palu sini? Mengembangkan bisnis. Di Palu sini. Jadi sekarang Anda tinggal sekarang di mana? Kos atau? Kos Pak. Kos ya. Dengan adik atau beda bisa? Adik saya sama tante. Sudah punya pacar, calon. Alhamdulillah. Pacar punya. Pacar Tapi punya. calon apakah itu sudah ya, tergantung jodoh? mungkin? Tergantung Tuhan. Ya, tergantung Allah ya. Iya. Jodoh. Masih kuliah juga pacar. Masih. Apa potensi yang dimiliki desamu di. Jadi kau ambil kelapa di mana? Sepanjang Donggala ini, Pantai Barat. Ada yang dari Sigi, dari Oh, macam-macam ya. Saya kira cuma dari Pantai Barat juga ada. Jadi tidak hanya dari Pantai Barat ya, Donggala ya, tapi dari kabupaten lain juga ya. Iya. Apa potensi kalau di Sojol ini apa potensi? Dulu kan terkenal batu Sojol. Potensinya sih potensi apa nih Pak dari segi Potensi sumber daya alam. sumber daya alam di sana kaya Pak. Ada sawah terluas di Kabupaten Donggala di Sojol Pak. Tambak terluas Kabupaten Donggala di Sojol juga. Oke, tadi banyak ulasan ya soal usaha Anda sebagai calon pengusaha ya, tapi bukan lagi calon ini. Sebenarnya sudah jadi pelaku ya, karena Anda sudah jalani usaha itu ya. Saya berharap Anda juga, Bro Taufik ya, harusnya juga ada usaha, apalagi anak sendiri, lalu sawit itu ya, kalau di sana kan potensi sawit ya. Tadi ada yang terputus tadi soal potensi sawah ya terluas terus. Iya.
tambak. tambak terluas. Iya. Terus Kemudian juga di sana penghasil cengkeh cengkeh, jadi ada cengkeh, kelapa. Iya, itu aja sih. Di sana juga sempat coklat, cuman sekarang kan sudah redup. Coklat ya. Iya. Nah, kalau kira-kira calonnya orang apa? Orang sana juga Pak. Oh, dari sana. Oh, itu berarti pulang kampung. Harusnya memang kalau mau maju memang harus Tapi dari. ketemunya di Palu Pak. Oh, ketemu di Palu. Kenalnya di Palu. Cuma satu kampung, Sojol atau bukan? Sojo. Oh, Sojol. Kok bisa tidak kenal? Kan satu kampung. Satu kecamatan kampungnya gitu. Oh, kampung berbeda ya, jauh ya. Oke. Jadi apa langkah-langkah yang dipersiapkan untuk menuju tadi itu? Anda sudah mau fight di 2024 atau Oh, belum Pak. belum ya? Orang bilang ya menabung dulu ya, Iya. membangun pondasi dulu ya, menanam akar dulu ya. Karena yang menentukan itu bukan cuma garis tangan, campur Iya. tangan juga. Tangan kan, dan apalagi satu ini campur tangan, garis tangan, baru apa lagi? Jabat tangan. Nah, ya. Jabat tangan ya, dan itu menjadi apa namanya, satu hal yang sudah bukan lagi rahasia lagi ya, tapi sudah menjadi perilaku para politisi kita. Kira-kira mereka tidak perlu repot-repot untuk mengabdi di masyarakat, ya tinggal itu tadi itu campur tangan, garis. tangan. Kalau garis tangan kan ya kita sudah memilih jalan hidup untuk menjadi politisi, itu kan garis tangan. Iya. Tapi kemudian bagaimana bisa jadi, ya itu tinggal campur tangan dengan Jabat tangan. Tangan ini yang terakhir. jabat tangan ini. Dan memang tidak bisa dipungkiri, itu juga cukup rasional ya kalau kita melihat dari aspek pendekatan perilaku pemilih, itu cukup rasional karena Iya. kemiskinan, keterbelakangan ya, pengangguran di mana-mana. Karena hari ini pemerintah mengatakan jangan korupsi, ya. Tapi politiknya dimulai dari Tapi ternyata banyak pejabat-pejabat kita mempertontonkan, elit kita mempertontonkan tentang korupsi dan sebagainya, sehingga memunculkan ketidakpercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah, resistensi. Lalu kemudian harga tadi minyak naik dan sebagainya naik. Janji-janji politik di kampanye ya, ketika waktu mereka debat dan sebagainya, seolah-olah hanya jualan politik. Nah, kan kita butuh juga mereka membuktikan janji-janji itu kan. iya. Nah, itu yang kemudian kenapa politik uang, salah satu indikator kenapa politik uang itu marah ya. Iya. Karena orang menganggap pemilu dan pilkada itu sebagai momentum untuk pas kita dapat uang ini, pas Serangan pajak. Nah, serangan panjar. Sekarang bukan lagi serangan fajar, serangan panjar. Ya. Karena ketika dia duduk juga pasti masyarakat berpikir dia tidak akan duduk lagi. Sehingga kemudian Ini mereka momennya, pas momen itu. mereka memanfaatkan itu. Memanfaatkan. Jadi ya memang ini tantangan kita ketika jadi elit, ketika jadi pejabat ya, ketika jadi orang-orang yang mengendalikan pemerintahan dan sebagainya. Memang ini jadi problem. Nah, kira-kira apa jangan solusi ya, karena kita ini kan Anda belum jadi pejabat, Anda belum jadi pejabat. Kalau ditanya, Anda ini cuma mengkritik, tapi mana solusi loh? Anda dipilih kok jadi pejabat, Anda yang harus memberikan solusi kan begitu. Nah, kita tidak memberikan solusi, kita bukan kapasitas kita. Tapi tidak, bagaimana cara pandang Anda? Ya. Pendapat Anda lah. Menurut saya politik di kampus saya, Terutama dengan tadi itu, apakah di sana juga marak ya? Karena di sana kan rata-rata orang sejahtera ya, punya sawit ya. ya tapi tidak bisa dijadikan pedoman seperti itu, Pak. Karena di sana Jadi masih, ukuran, iya, maksudnya masih menjalankan seperti itu, Pak. Maksudnya masih apa namanya? Masih marak juga Ya, politik masih uang. marak juga. Politik uang ini kan tidak harus uang yang diberikan langsung ya. Iya. Berupa Dalam barang, bentuk barang, barang juga. sembako dan seperti itu Oh, masih orang terima ya. Padahal saya kira rata-rata di Pasangkayu ini apa ya, tingkat kesejahteraan masyarakatnya sudah tinggi karena saya ini pernah membimbing beberapa kali mahasiswa anak pemerintahan di angkatan atas. Rata-rata waktu kita ada penelitian kita kesana, rata-rata kalau kita pulang mereka kasih oleh-oleh kita, minyak dan artinya kalau hal-hal seperti itu kan, saya pikir kayak macam harga minyak naik kemarin di Pasangkayu kan 5 Munju ya,
itu tidak terlalu bagaimana merasakan dampak itu. Karena pengaruhnya juga sawit naik. Ya, sawit naik. Cuman kemarin kan habis lebaran kemarin ini, itu sawit turun sekali Pak, harganya. Turun sekali. Ya karena minyak sudah mulai normal harganya kan. Cuman pas minyaknya naik, nah harga sawit naik kan. Nah, pas minyaknya turun, sawitnya lagi turun. Oke. Jadi mudah-mudahan Anda punya cita-cita Anda jadi pemimpin di sana ya. Anda bisa merubah tatanan di sana, Anda bisa mengabdi untuk masyarakat ya, bermanfaat, karena itu ilmu kita ya, ilmu pemerintahan ya, Anda harus mengabdikan ilmu kita. Kalaupun Anda kerja di bidang lain ya tidak ada masalah ya, no problem. Cuman paling tidak ada sesuatu yang harus kita perbuat untuk masyarakat ya. Oke, Anda kira-kira apa closing statement atau pernyataan penutup cara pandang Anda terhadap politik di Indonesia, di daerah, terserah. Di daerah saya sih ya yang pertama itu yang paling marak politik uang tadi Pak. Iya. Saya kira di setiap daerah, bukan cuma di daerah saya. Iya. Nah, itu membiasakan masyarakat untuk merespon adanya politik uang. Karena juga masyarakat ketika misalnya si pejabat ini, calon pejabat ini sudah menjabat, dia tidak memperhatikan masyarakatnya. Iya. Sehingga masyarakat berpikir bahwa pemilu adalah momen yang tepat untuk panen. Iya. Panen. Nah, masyarakat juga tidak bodoh Pak. Iya. Jadi siapapun yang memberikan dia misalnya uang atau barang, caleg siapapun, itu dia terima semuanya Pak. Soal di TPS nanti tidak ada yang tahu. Tapi biasanya kalau ada caleg yang juga caleg-caleg yang agak sedikit gimana ya, bukan jiwa-jiwa preman, ketika tidak jadi sudah berkorban ya minta ulang semua itu. Ada beberapa caleg itu, artinya bukan hanya di Donggala, bukan di beberapa daerah, termasuk di daerah saya di Luwuk itu begitu. Ada caleg yang tidak terpilih, bantuannya diminta ulang, kan lucu kan. Dan sekarang Pak itu sudah mulai eksis saya lihat, yang sudah ada niat mau maju sebagai calon bupati di Donggala ini, pelan-pelan sudah mulai kasih bantuan. Kalau bantuan sifatnya material sebelum tahapan pilkada dibuka, tahapan pilkada sudah dijalankan, dilaksanakan, atau tahapan pileg sudah dijalankan, itu masuk dalam kategori politik uang. Tapi kalau tahapan pileg atau pilkada belum dimulai, itu tidak masuk. Iya. Maksud saya ya kesempatan memang. Nah, dan memang saya berharap semua politisi yang mau bertarung di 2024, entah pilkada atau pileg, harusnya mulai sekarang. Jangan nanti mau dekat-dekat pemilu baru turun. Kan begitu ini ya. Kebiasaan elit-elit politik kita, caleg-caleg kita nanti mau dekat. Akhirnya kos politik atau biaya politik jadi mahal, jadi besar. Lalu kalau tidak terpilih kemudian ya itu tadi, kecewa dan sebagainya. Harusnya ya jadi politisi memang sudah harus mental kuat kan begitu. Dan sekarang harus turun supaya calon pemimpin kita, elit kita itu hadir. Jadi pemilu itu bukan hanya dianggap sebagai pesta demokrasi atau pesta demokrasi saja. Pesta demokrasi hari ini kita berpesta, besok selesai. Yang berpesta ya yang punya rumah, menikah kan, pengantin, gitu? Yang jadi. Tapi ya maksudnya saya berlangsung terus secara berkelanjutan kan. Itu menurut saya yang harus juga dilakukan oleh politisi kita kalau mau maju. Ya dari sekarang sudah mulai harus terjun di masyarakat ya, harus mulai eksis di masyarakat dan sebagainya. Oke, itu harapan Anda berdua. Mudah-mudahan Anda bisa jadi calon pemimpin, Anda bisa jadi orang hebat di kampung Anda atau di daerah Anda atau di daerah orang lain ya. Mudah-mudahan kita tidak tahu nasib ya, Taufik dan Ipul jadi orang besar. Dan tadi itu ya, jangan melupakan niat awal bahwa politik itu adalah pengabdian. Iya. Oke, terima kasih Bro Ipul ya dan Bro Taufik sudah hadir di obrolan santai Bung Iwan. Mudah-mudahan kalau besok ada sesuatu yang viral bagi kalian berdua, saya undang di obrolan santai, atau Anda sudah jadi apalah ya, Anda bisa berkenan hadir juga jadi bintang tamu. Oke, terima kasih. Kita salam bertiga ya. Mantap. Terima kasih guys.
ya.